Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Al-Muallim Muhammad Syafi'i Hadhami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar beliau, putra putri, cucu, mantu, semuanya dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita yang hadir dapat berkah dari Allah Ta'ala. Bil khusus akhina Kiai Haji Fakhruddin Ibn Al-Muallim diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan para habaib kita, para masyayikh, para asatidzah, para kiai, para guru-guru yang hadir tengah-tengah kita sekalian. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bisa kenal kepada kaum salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza Kiai Muallim Al-Muallim Muhammad Syafi'i Hadhami. Beliau adalah seorang ulama yang jelas ilmunya dari mana, sumbernya dari mana, ini sanadnya, ini silsilahnya. Dan sanad keilmuan sangat penting. Sebagaimana tuh orang kalau ilmunya nggak punya sanad, maka ibaratnya seperti anak nggak jelas bapaknya siapa. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya itu sampai dibilang bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini adalah agama. Lihat-lihat dari mana kita ngambil agama kita. Dan mereka sanad keilmuannya, metode keilmuan Muallim Syafi'i Hadhami belajar ini kepada guru-gurunya, di antaranya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yang bukan sembarang orang, yang berguru kepada Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan mereka berguru kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dan berguru kepada Al-Habib Abu Bakar berguru kepada Al-Imam Al-Hasan bin Salih Al-Bahr Wal-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Hadza Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini adalah gurunya di antara muridnya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah. Terus ada kemiripan antara Muallim Syafi'i Hadhami dengan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Nah, kemiripannya apa? Sama-sama doyan ilmu, sama-sama doyan ibadat, sama satu lagi. Tahu apa kemiripannya? Sama-sama meninggalnya bulan Rabi'ul Tsani. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Kiai Syafi'i Hadhami meninggal hari Ahad kedua Rabi'ul Tsani, dan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir beliau meninggalnya tanggal 17 Rabi'ul Tsani. Masya Allah. Wahakadha, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanadnya jelas, musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abih. Wahakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Sanad keilmuan yang bersilsilah, nyambung menyambung, dari ulama besar sampai kepada ulama besar, terus sampai ke atas, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya sanad bukan cuma sekedar di dalam ilmu agama saja, bukan sekedar sanad yang nyambung di dalam an-nusus, tetapi di dalam fahmin nusus, dalam pemahaman juga. Kalau kitabnya nyambung tapi pahamnya beda, nah itu namanya beda. Ada orang ngaku saya berguru kepada fulan tapi beda sama fulan. Jangan ngaku murid yang kayak begitu. Gurunya siapa, gurunya berbuat apa, muridnya berbuat apa, beda. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga sanad di dalam pemahaman, sanad di dalam metode, sanad di dalam akhlak. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdullah
bin Husain Balfaqih. Imam Abdullah bin Husain Balfaqih ini adalah agran dan juga salah seorang guru dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Mufti Betawi. Itu di Hadramaut ada 7 orang, namanya sama, hidup di zaman yang sama, di kota yang sama, keilmuan mereka satu orang cukup buat dunia. Ini ngumpul di satu kampung semuanya. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah bin Husain Balfaqih, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, Syekh Abdullah bin Sumair, semuanya namanya Abdullah. Begitu. Belum lagi nama-nama lainnya. Hadal Imam Abdullah bin Husain Balfaqih, beliau bilang, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba. Saya kehilangan dari orang-orang mulia yang seumur hidupnya enggak pernah terpisah dari mihrab dan dari kitab. Seumur hidupnya kerjaannya sama mihrab sama kitab, kerjaannya sama zikir, sama ilmu, sama ngaji. Nah itu doang sibuknya dia. Enggak tahu di luar sana lagi ada apaan, apa yang terjadi, kagak ngerti. Bukan kagak mau ngerti, emang enggak mau ngerti. Sebab mereka sibuk sama berlian, enggak ngurusin kotoran kambing. Dan bentuk pembelaan mereka, andil mereka kepada bangsa, kepada dunia dengan istiqamahnya mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang tiada bandingnya, masuk dalam isyarat yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, la'allaka bihi turzaq. Kamu dapat rezeki berkat nih orang-orang yang ngaji ini, yang pada ibadat. Begitu. Hal tunsarun wa turzagun illa bidu'afaikum. Bukankah kamu diberikan kemenangan dan diberikan rezeki berkat orang-orang yang kamu kira lemah, kerjaannya ngaji, kerjaannya sama kitab. Menangnya kamu berkatnya mereka. Kerjaannya seperti itu. Kalau malam di khalwatnya dengan tangisannya di atas sejadahnya, seperti dibilang tadi oleh Kiai, sedikit ketawa, banyak menangis. Urusannya sama kitab. Hatta lagi sakit, kalau dibuka kitab sehat, sembuh, berasa segar. Sebab kelezatannya mereka di situ. Ada Imam Abdullah bin Umar bin Yahya yang kita sebutkan tadi namanya. Dia kawin. Malam pengantin, paman beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Mufti Betawi, waktu ngantar ke kamar pengantin, sebelum masuk bilang, "Ini ada kitab." Dilempar, ditaruh di meja situ, terus keluar. Sudah. Pas paginya iseng Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pamannya, dia mau isengin ponakan. Hadal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya begitu lihat kitab, pengantin ada di situ, lihat kitab, bentar lu, ini kitab apa nih? Dia buka tuh kitab, buka halaman pertama, halaman kedua, ketiga, sampai dia duduk. Begitu pengantin dianggurin sampai subuh. Saking asyiknya sama kitab. Subhanallah. Batal muhib ma'al habib wal ghafilul 'adhil ba'id lam yadri ma sya'nul hawa bainal mawali wal 'abid. Ya wayhahu madza 'alayhi law kan ya'rif lis-sa'id makanahu min rabbih wa halla fi burjil wusul. Allahu hasbi wa kafa qul ma tasha ya dzal fudul. Madza yaqulul munkirun fi man lahu qalbun salim ala jami'il muslimin wa qasduhul maulal karim wa ya'taqid fi nafsihi bi annahu 'abdun dhamim laula inayat rabbih lakana battalan dalul. Allahu hasbi wa kafa qul ma tasha ya dzal fudul. Orang yang sibuk sama duniawinya, ya, sama kotorannya, sama segala hal-hal keburukan yang ada di luar, enggak ngerti kelezatan di dalam kitab, kelezatan dalam ilmu, kelezatan dalam zikir, kelezatan dalam Quran. Ada satu orang nanya kepada kaum arifin, hal yajid ladzatal ibadah man ya'sillah? Apakah orang yang maksiat kepada Allah dia akan mencicipi lezatnya ibadat? Maka gurunya bilang, la wallah wala man hamma bil maksiyah.
maksiat terus merasakan kelezatan ibadat? Enggak mungkin. Jangankan maksiat, yang niat maksiat, yang bertekad maksiat, belum maksiat baru tekad mau maksiat, enggak bakal merasakan manisnya ibadat. Subhanallah. Wala merasakan manisnya di dalam zikir dan pendekatan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf, muallim, sanadnya beliau nyambung kepada Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf, mufti wa allamah di zamannya beliau. Hadal Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf, beliau bilang, man faragal kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal, ini kita berguru pada orang-orang mulia, keturunan orang-orang mulia, dibilang barang siapa yang gagal di dalam kitab, dalam ilmu, paling tidak jangan gagal di dalam mihrab, dalam pengabdian peribadatan kepada Allah Ta'ala. Udah gitu gagal di mihrab juga, di mihrab gagal kita, paling tidak jangan gagal dalam adab. Tapi kalau gagal tiga-tiganya ya takbirin 4 kali. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza mahig. Ammi Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu beliau bilang, orang yang punya hubungan kepada sholihin ya punya 3 pilihan. Imma sabig, wa imma lahig, wa imma mahig. Orang yang cinta, punya hubungan kepada para wali-wali, kaum sholihin, para ulama, 3 pilihan. Pilihan pertama sabig. Apa sabig? Membalap lebih daripada gurunya, lebih daripada orang tuanya. Bukan hal yang mustahil, bisa untuk menjadi lebih. Sebab yang ngasih mereka tetap masih ada. Mereka udah meninggal dunia, tapi yang ngasih masih ada, udah mati. Allahu hayyun la yamut. Sabig, membalap para guru-gurunya, dan di antara ulama, para wali-wali yang mengalahkan daripada leluhurnya dan guru-gurunya. Ana ad'u man da'ani hakadha hukmul qadhiyah. Imam Al-Haddad bilang, aku mengajak, membimbing orang yang dulu membimbing saya, aku tarik dia, aku bimbing dia. Subhanallah, lebih daripada gurunya. Ada juga enggak bisa menjadi lebih, paling tidak lahig, ngikut di belakang gurunya. Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, abahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad juga meninggalnya tanggal 19 Rabi' Tsani. Sama seperti muallim di bulan Rabi' Tsani. Ini bulan Rabi' Tsani wali-wali besar banyak meninggal. Tanggal 5 atau 4 Rabi' Tsani itu wafatnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Zain bin Sumait dan mertuanya, sekaligus guru dan mertuanya Habib Umar bin Hafidh. Tanggal 8 Rabi' Tsani itu wafatnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Tanggal 5 wafatnya Syekhna Al-Habib Abdul Qadir Jailani Al-Masyhur, pamannya Al-Habib Abu Bakar Masyhur. Kemudian juga tanggal 17 wafatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian juga wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Sumtud Durar tanggal 20. Kemudian setelahnya sebelumnya lagi wafatnya Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi Surabaya. Kemudian wafatnya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syahab di Tarim Hadramut, salah seorang wali besar, guru besar di zamannya. Termasuk wafatnya muallim. Termasuk wafatnya tanggal 19 ini wafatnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad, guru kami, beliau bilang saya jalan di belakang ayah saya. Tahu-tahu ayah saya berhenti, nengok ke belakang. Terus bilang, "Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, lebaik abah, awas. Nanti kelak kalau sudah meninggal dunia saya nengok ke belakang, kamu enggak ngikut di belakang saya. Ngikut di jalan yang lain. Ikut belakang saya." Kita sekarang kan punya guru yang jelas. Jangan ngikut yang enggak jelas. Udah itu aja. Saya enggak bilang kamu ikutin kakek saya, enggak. Ikutin nanti ngajinya sama siapa? Khalas, ikutin dia. Selama itu orang sanadnya jelas, keilmuannya jelas, pemahamannya jelas, metodenya nyambung sanadnya, ikutin. Fadhal. Muallim Syafi'i Hadzami, kita semuanya nyambung dengan beliau, ketemu guru-gurunya terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebut sampai ke Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Wa Abdullah bin Husain bin Tahir berguru kepada Al-Habib Al-Habib Umar bin Saggaf.
Wal Habib Umar bin Saqqaf berguru kepada Al-Imam Hamid bin Umar, wa Hamid bin Umar berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dan putra beliau Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Imam Al-Haddad berguru kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Umar bin Abdurrahman Al-Attas berguru kepada Al-Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Wal Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim berguru kepada ayahnya Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar berguru kepada Syihabuddin Ahmad. Syihabuddin Ahmad kepada Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali kepada ayah beliau Syekh Ali, Syekhul Mahya'i. Syekh Ali berguru kepada Imam Abi Bakar Sakran, ayah beliau Syekh Umar Mahdar, dan berguru kepada ayah mereka, yakni Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah, dan berguru kepada Muhammad Maulad Dawilah. Muhammad Maulad Dawilah berguru kepada Ali Maulad Darak. Ali Maulad Darak berguru kepada Alul Ghayur. Alul Ghayur kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan beliau berguru kepada ayah dan pamannya Ammul Faqih dan Ali bin Muhammad Sahib Merbat. Wa Ali bin Muhammad berguru kepada Sahib Merbat. Wa Sahib Merbat berguru kepada Khalid Agasam, Al-Imam Ali bin Alwi Khalid Agasam, dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Alwi bin Muhammad Maula Sum'ah. Wa Muhammad Maula Sum'ah berguru kepada ayahnya beliau Al-Imam Alwi Sahib Sumul, dan beliau berguru kepada ayahnya Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad. Wa Ubaidillah berguru kepada Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Wa Ahmad bin Isa ngambil dari ayahnya Isa Rumi. Isa Rumi dari ayahnya Muhammadin Nagib. Muhammadin Nagib dari ayahnya Al-Imam Ali Al-Uraidhi. Ali Al-Uraidhi berguru dari ayahnya Al-Imam Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq dari ayahnya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir dari Ali Zainal Abidin. Wa Ali Zainal Abidin dari ayah dan pamannya Al-Hasan wal Husain, dan mereka dari ayah mereka Al-Imam Ali bin Abi Talib bab Madinatul Ilm, dan dari ibunda mereka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sanadnya mereka dalam keilmuan, dalam pemahaman, dalam metode. Terakhir satu hal, dengan sanad ini apa yang kita punya ini emas, silsilah zahabiyah, silsilah emas, rantai emas. Jangan ditukar sama tali rapiah. Paham enggak? Ini rantai emas, jangan ditukar dengan tali rapiah. Gerakan mata rantai ini yang bawah bergerak sampai ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tali rapiah digerakin, siapa yang datang? Hadza Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas, datunya Al-Habib Ali bin Husain. Hadza Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Ali bin Hasan bin Abdullah ibn Al-Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadza Al-Habib Ali bin Hasan, itu beliau bilang, man jimaluh ma'uh mahu ilal ghair murjil. Barang siapa yang punya ontak sendiri, maka dia enggak nebeng sama orang. Nebeng sama orang, punya ontak tuh orang, kagak jalan kaki, enggak pakai sendal, lewat jalan tikus. Kita punya ontak sendiri, naik ontaknya kita. Siapa ontaknya kita? Ada salaf kita, leluhur kita, guru-guru kita ngikut di gerbongnya mereka. Udah jelas. Ngikut di jalannya mereka, enggak bakalan meleset jalannya mereka. Jalan mereka adalah jalan terbaik. Mulai dari zamannya Belanda, zamannya Jepang, zamannya Orde Lama, zamannya Orde Baru, udah paling enak jalannya mereka. Tahu bagaimana bersikap di dalam setiap zaman. Zaman berubah, mereka enggak berubah. Akhlaknya enggak berubah, ilmunya enggak berubah, fatwanya enggak berubah, budi pekertinya enggak berubah, tetap lurus. Tapi emang katanya Al-Buti bilang, kadal mu'tadil alla yakuna lahu sadiq. Orang kalau lurus, kalau tengah enggak punya teman. Di sini dimaki, di sana dimaki. Walakin katanya Syekh Umar Bamakhramah, la bil katanya Al-Imam Abdurrahman bin Ali Al-Mukashifin, la bil madah tafrah wala ta'aba min adh-dham. Jangan girang sama pujian, juga jangan kecil hati, jangan sedih kalau dimaki orang. Nabi kita Nabi Muhammad dimaki, tapi bukan tukang maki. Dizalimi, diganggu, tapi bukan tukang zalimin orang, bukan tukang diganggu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asa mudah-mudahan ini berkat mereka orang-orang mulia, berkatnya muallim dan guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah taala hubungkan, Allah taala kumpulkan kita insyaallah ma'hum, bersama mereka di dunia dalam tarikah mereka, diwafatkan dalam jalan mereka, dan Allah taala kumpulkan kita besok hari kiamat di dalam barisan mereka. Ma'hum wa fihim daiman fid dar dzih wal akhirat asa ma'ahum wala nakhluf kama man khalaf. Mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita bersama mereka dan kita enggak bergeser dari jalannya mereka. Terus
Terakhir ada satu lagi Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Itu beliau bilang, ada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir, gurunya Habib Ali bin Husain. Itu waktu salah seorang guru gurunya Al-Habib Ali bin Husain, salah seorang gurunya adalah Al-Habib Alwi bin Muhammad. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir yang nyuruh Habib Ali bin Husain untuk nulis kitab Tajul Aras. Beliau yang suruh. Bahkan dulu Habib Alwi juga Al-Habib Ali bin Husain menamakan Al-Habib Al-Adud, Al-Habib yang menjadi benteng saya, ngebela saya, Masya Allah, yang menjadi tumpuan saya. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir menyuruh Habib Ali bin Husain bikin manaqibnya Al-Habib Saleh bin Abdullah, jadi kitab Tajul Aras. Terus sudah gitu ada proyek yang berikutnya, disuruh kitabnya kitabnya manaqib Habib Saleh bin Abdullah sudah selesai, sekarang bikin manaqib Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Tapi umur nggak kesampaian. Tapi padahal udah diperintahkan, tapi nggak kesampaian. Jadilah kitab Tajul Aras, kitab yang penuh berkah. Ada gurunya beliau Al-Habib Alwi bin Muhammad bilang, itu kalau sudah baca, menyebutkan, menceritakan kisah para salaf, guru-guru para wali-wali tersebut, langsung dia doa sama Allah Ta'ala. Tahu doanya apa? Dia bilang, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'hum. Mengutip doanya dari Ibn Abil Hib Al-Wali dalam doa birrul walidain. Ya Allah, jangan sampaikan kepada mereka berita tentang kami yang membuat mereka malu besok di hari kiamat. Ini berita tentang kita nih, sikap kita, apa yang kita lakukan, nyampe beritanya ke mereka. Mudah-mudahan enggak ada hal-hal yang membuat mereka malu. Ya Allah, la tuballighhum min akhbarina ma yasuhum wa la tuhammilhum min awzarina ma yanuhum wa la tukhzihim bina fi askaril amwat bima nuhdithu minal mukhziyat wa na'ti minal munkarat wa sura arwahahum bi'amalina fi multaqal arwah idza sura ahlus salah bi abna'is salah wa la tugifhum minna ala mawqifil iftidah bima najtarih min su'il ijtirah bi rahmatika ya karim ya fattah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.